Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Partisipasi Perempuan sebagai Perwakilan Politik di Indonesia dalam Pemilu 2020. Perkenalkan, saya mahasiswa Magister Hukum Universitas Internasional Batam dengan nomor pokok mahasiswa 205-2012 atas nama Kristi Sugama Manurung. Latar belakang makalah saya yaitu adalah Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi sesuai Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 setelah amandemen yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum atau disebut pemilu. Pengertian pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak. Sejatinya, untuk bisa menciptakan masyarakat dan negara yang demokratis, selain dibutuhkan adalah proses pelembagaan dan penegakan hukum (rule of law) dan prosedur-prosedur demokrasi, partisipasi, dan representasi yang seimbang dari perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan sebuah persyaratan penting dan mendasar. Transisi menuju demokrasi telah menciptakan peningkatan peluang bagi perempuan dan sektor masyarakat lainnya untuk mengekspresikan pandangan mereka serta merumuskan dan menyuarakan tuntutan mereka tentang kesadaran gender yang lebih besar dan sensitivitas dalam kebijakan pemerintah, legislasi, dan politik pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang secara tegas menyebutkan untuk menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam politik sebagai sebuah affirmative action dalam hal kesetaraan gender dalam politik di Indonesia. Hal ini mengkonfirmasi bahwa kesetaraan gender di Indonesia menjadi salah satu yang penting. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women sejak 22 tahun yang lalu. Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen Kesepakatan Global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang di dalamnya terdapat salah satu tujuan yakni untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi langkah-langkah yang ditujukan untuk praktek-praktek terbaik dalam kebijakan gender, khususnya pengaruh utama gender yang merupakan strategi penting yang termuat dalam Beijing Platform for Action. The Platform for Action imagines a world where each woman and girl can exercise her freedoms and choices and realize all her rights, such as to live free from violence, to go to school, to participate in discussion,
and to earn equal pay for equal work. Beijing Platform for Action. Dalam beberapa dekade terakhir ini, masalah keterwakilan perempuan dalam dunia politik di Indonesia menjadi satu wacana yang penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan. Selama ini, peran perempuan di dalam masyarakat masih bersifat subordinatif. Kaum perempuan seringkali dianggap sebagai wanita, wani ditoto, berani ditata. Dalam kehidupan masyarakat, meskipun sering terlibat kegiatan sosial dalam membangun masyarakat, mereka diposisikan sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Berikut tadi adalah merupakan latar belakang saya, mengapa latar belakang dari makalah yang saya buat. Lanjut. Dalam berbagai kasus penyelesaian konflik, misalnya perempuan memegang peran penting dalam penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik, terutama melalui cara informal di luar meja perundingan, perdamaian, atau soft power. Namun, peran perempuan itu kurang diakui dan tidak mendapatkan perhatian, sehingga penyelesaian konflik dan segala persoalan pasca konflik tidak tuntas terselesaikan. Padahal, keunggulan perempuan dalam menggunakan soft power itu lebih terbukti efektif. Peran perempuan di tingkat akar rumput ini, menurut materi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Linda Amaliasari, harus disosialisasikan kepada masyarakat, terutama para penentu kebijakan, sehingga perempuan akan lebih dalam demokrasi. Adanya persamaan akses, peran, kontrol, dan manfaat yang penuh bagi laki-laki maupun perempuan. Atas dasar prinsip persamaan derajat dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan, dalam laporan Global Gender Gap Index 2020 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia World Economic Forum yang diselenggarakan di kota Davos, Swiss, 21-24 Januari 2020 menyebut Indonesia pada peringkat 85 dari 153 negara dengan skor 0,70. Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat di Indonesia peduli dengan kesetaraan gender. Berikut juga ada saya tampilkan sebuah gambar atau diagram dari tahun 2008 sampai ke 2020. Peringkat Global Gender Gap Index Indonesia. Perumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilu 2020. Yang kedua, bagaimana keterlibatan perempuan sebagai perwakilan politik di Indonesia. Metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif untuk mendapatkan hasil data yang bersifat kualitatif. Objek penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder berupa ulasan artikel, jurnal, serta data-data yang ada di internet maupun buku-buku. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif, dengan menjabarkan, menafsirkan, dan mengkonstruksikan data yang diperoleh berdasarkan norma-norma atau kaidah-kaidah, teori-teori, pengertian-pengertian hukum, dan doktrin-doktrin yang ada dalam dokumen. Peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian dijabarkan secara narasi deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan temuan di lapangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang saya tuangkan dalam makalah ini yaitu gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh
dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Pengertian kesetaraan gender merujuk kepada sesuatu keadaan serta antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Dalam hal ini adalah partisipasi dalam dunia politik. Partisipasi berasal dari bahasa Latin yaitu pars yang artinya bagian dari dan capere yang artinya mengambil peran dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti menjadi mengambil bagian. Dalam bahasa Inggris, participate atau participation berarti mengambil bagian atau peran. Jadi, partisipasi berarti mengambil peran dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Secara data, ranking pemberdayaan perempuan dalam politik seperti yang ada di laporan Global Gap Index 2020 menunjukkan Indonesia berada di level 82 dengan angka indeks 0,172. Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, mengemukakan ada kenaikan partisipasi calon perempuan pada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2020 dengan rincian sebagai berikut. 157 calon perempuan pada pilkada 2020 dan 1.329 calon laki-laki. Dari 157 calon perempuan, 5 orang maju sebagai calon pemilihan gubernur atau pilgub. 127 orang maju dalam pemilihan bupati atau pilbub dan 25 orang maju dalam pemilihan wali kota atau pilwakot. Pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, membentuk pemerintahan yang sah, serta sebagai sarana mengartikulasi aspirasi dan kepentingan rakyat. Negara Indonesia mengikutsertakan rakyat dalam rangka penyelenggaraan negara. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen dengan sistem perwakilan representatif demokrasi atau demokrasi tidak langsung, indirect democracy. Adam Brzezowski menulis, minimal ada 2 alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Pertama, pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini hendaknya melembagakannya khusus berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Data dari Perludem memperlihatkan bahwa dalam pemilu legislatif lalu terdapat 80 dapil dan 16 partai politik peserta pemilu. Dari 1.280 calon legislatif dan 80 daerah pemilihan. Caleg perempuan yang ditempatkan dalam nomor urut 1 ada 235 orang atau 18,36%. Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Politik Perempuan, pasal 1 dinyatakan
perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan laki-laki tanpa diskriminasi. Adapun faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di bidang politik, Aziz tahun 2012 halaman ke-129 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di parlemen kurang lebih ada 3 faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan dan dalam menentukan representasi perempuan pada institusi legislatif, yaitu yang pertama, pemahaman atau penerimaan kultur budaya. Yang kedua, peran partai politik. Kemudian yang ketiga, sistem pemilu. Nah, jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi representasi perempuan di bidang politik. Kita masuk ke pembahasan. Perempuan adalah warga negara yang mempunyai hak politik sebagaimana laki-laki. Peningkatan peran dan partisipasi wanita merupakan sebuah topik yang sangat relevan untuk didiskusikan dan diperjuangkan. Memperjuangkan posisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan menjadi isu utama yang diwacanakan oleh aktivis perempuan baik di negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang termasuk di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan, ditemukan berbagai data yang terkait dengan peningkatan jumlah partisipasi perempuan dalam pemilu 2020, akan tetapi jumlahnya belum mencapai kuota yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena masih belum solidnya pemahaman masyarakat akan kedudukan perempuan dalam politik. Selain itu, pemahaman patriarki yang dianut masyarakat bahwa perempuan memiliki posisi kedua dalam tanda petik dalam sebuah organisasi baik dimulai dari keluarga. Dalam budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki atau menganggap bahwa laki-laki paling utama dari perempuan dalam bidang politik, sehingga perempuan kurang diperhatikan di bidang politik. Partisipasi perempuan adalah bicara tentang bagaimana perempuan mengakses ranah politik, bicara tentang bagaimana perempuan merebut kursi dalam ranah parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki, bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendah partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik praktis terbilang rendah dan mengakibatkan kurang terakomodasinya kepentingan mereka dalam keputusan politik. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada Pilkada Tangerang Selatan tahun 2020, yaitu cuitan politikus Partai Demokrat Cipta Panca Laksana. Dalam akun tweetnya @panca66, ia menulis, hak calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget, yang mengarah ke isu pelecehan seksual. Meski tidak secara eksplisit menyebut nama, namun mudah ditafsirkan bahwa cuitan tersebut menyasar pada salah satu bakal calon wali kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati.
Kasus kedua adalah pernyataan calon wakil wali kota Depok Afifah Alia yang mengaku mengalami pelecehan seksual verbal oleh Imam Budi Hartono, lawan politiknya dalam Pilwakot Depok. Peristiwa itu terjadi pada momen pemeriksaan kesehatan di RS Hasan Sadikin Bandung, yang merupakan salah satu tahapan dalam pencalonan pilkada, di mana salah satu contoh kasus yang pertama terlampir screenshot tweet dari @panca66. Hal tersebut membuat perempuan enggan dan tidak terlalu tertarik untuk terjun dalam dunia politik meskipun pemerintah telah menetapkan aturan dalam pelaksanaan pemilu seperti pada tabel berikut. Saya lampirkan undang-undang pemilu dalam rangka representasi perempuan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 itu berbunyi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif minimal 30%. Kemudian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu poinnya minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Bakal calon perempuan minimal 30% perempuan dalam setiap 3 orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Yang berikut, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, poinnya yaitu minimal 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Bakal calon perempuan minimal 30% perempuan. Dalam setiap 3 orang bakal calon, sekurang-kurangnya 1 orang perempuan. Di Indonesia ada beberapa faktor yang menghambat keterwakilan perempuan, khususnya dalam pengambilan keputusan, yaitu diantaranya yang pertama, kurangnya kehendak politik atau political will. Kedua, kurangnya masa kritis, critical mass perempuan di dunia politik. Akses yang berbeda terhadap sumber-sumber politik, keberadaan dan kuatnya jaringan laki-laki. Kelima, ketidakadilan gender yang terjadi dalam masyarakat, stereotip, kekerasan, marginalisasi, beban ganda, dan subordinasi. Yang keenam, sistem pemilihan umum. Yang ketujuh, kurang dibukanya katup intelektualitas bagi individu perempuan yang berpotensi meraih dukungan massa dan berpotensi mengikuti rekrutmen di dunia politik, sehingga masih ada diskriminasi bagi perempuan untuk memasuki dunia politik, termasuk lembaga legislatif. Kurangnya percaya diri perempuan untuk memasuki wilayah atau arena politik, terlebih untuk bersaing dengan kaum laki-laki. Yang kesembilan, lemahnya dukungan baik secara internal maupun eksternal dalam mendukung kaum perempuan di bidang politik, termasuk lemahnya dukungan media massa terhadap penyebarluasan potensi dan kontribusi yang dapat diberikan oleh kaum perempuan di bidang politik. Selain sebagai wujud pelaksanaan demokrasi, pemilu menjadi penting bagi perempuan karena yang pertama, pemilu merupakan mekanisme yang dapat memengaruhi tingkat. Yang kedua, keterwakilan perempuan dan lembaga pembuat undang-undang legislatif dan kebijakan publik. Yang ketiga, keterwakilan perempuan pada lembaga-lembaga tersebut penting agar rancangan undang-undang RUU serta kebijakan publik
yang dihasilkan memperhatikan kepentingan perempuan dan tidak diskriminatif terhadap perempuan. Keempat, perempuan mempunyai kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh paling baik oleh kaum perempuan itu sendiri. Yang kelima, perempuan merupakan separuh lebih dari jumlah penduduk yang seharusnya mempunyai peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan masyarakat adil dan demokratis. Yang keenam, sama seperti anak laki-laki, perempuan juga mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Kesimpulan, meskipun partisipasi perempuan dalam dunia politik meningkat setiap tahunnya, akan tetapi hanya sedikit masyarakat yang memilih perempuan untuk menduduki kursi politik, meskipun kualitasnya setara dengan laki-laki. Akan tetapi peran perempuan dalam melingkup kecil pelaksanaan pemilu tetap dibutuhkan untuk menjadi pengawas dalam berjalannya proses demokrasi. Budaya patriarki yang masih dianut oleh sebagian besar masyarakat menjadi penghambat perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Budaya ini seolah-olah sudah mendoktrin masyarakat itu sendiri sehingga perempuan kurang percaya diri untuk maju sebagai pemimpin dalam ranah publik. Akan tetapi, implementasi kesetaraan gender dalam politik di Indonesia akan terus diperjuangkan oleh berbagai pihak, khususnya untuk dapat duduk peningkatan partisipasi dari segi jumlah, komposisi, dan meningkatkan kemampuan politik perempuan yang berkualitas untuk dapat duduk sebagai pemimpin. Hal ini kiranya menjadi acuan dan sebuah opportunity bagi partai politik yang ditunggangi untuk dapat memberikan pemahaman dan juga pelatihan kepada perempuan dalam berpartisipasi aktif untuk menjadi pemimpin publik, khususnya di Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi. Setelah dengan berkembangnya dunia digital dan semakin mudahnya penerimaan dan akses informasi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memahami lebih mendalam mengenai pemahaman dari kesetaraan gender, sehingga memungkinkan untuk mendukung kesetaraan gender dalam politik dalam waktu-waktu mendatang. Selanjutnya, pemerintah dan partai politik yang ada telah melakukan affirmative action yang memungkinkan wanita untuk dapat duduk dalam pemerintah. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah presentasi saya mengenai partisipasi perempuan sebagai perwakilan politik di Indonesia dalam pemilu 2020. Terima kasih.